Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai style model rambut pada tiap-tiap agama, terutama agama-agama yang mayoritas di dunia. Jadi teman-teman, di beberapa agama ada aturan khusus yang mengatur umatnya dalam memotong rambut, dalam menata rambut, dan model rambut yang diwajibkan atau dianjurkan kepada umatnya. Namun aturan rambut ini ditujukan secara berbeda pada tiap-tiap agama. Terkadang hanya ditujukan kepada pemuka agama saja, atau kepada jenis kelamin tertentu, atau kepada golongan tertentu, bahkan pula mungkin kepada semua pemeluk agamanya. Nah, pada video kali ini fokus topik yang akan kita bahas adalah perintah memendekkan ataupun mencukur rambut yang terdapat dalam agama-agama di dunia, khususnya agama mayoritas. Namun insya Allah di episode berikutnya kita akan membahas topik kebalikannya, yakni mengenai perintah memanjangkan rambut dalam berbagai agama. Nah, dalam agama Islam sendiri juga memiliki aturan khusus dalam urusan menata rambut. Namun Islam tidak memerintahkan umatnya agar memperlakukan rambut dengan bentuk tertentu, melainkan hanya sebatas batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang tidak. Islam pada dasarnya tidak melarang laki-laki untuk memendekkan maupun membotaki rambut mereka. Akan tetapi Islam memberikan batasan di mana melarang seseorang yang sengaja membotakkan kepalanya untuk tujuan keagamaan, seperti untuk tujuan hidup asketik atau zuhud seperti biksu Buddha. Dikarenakan Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Adapun kalau tujuannya untuk pengobatan itu tidak mengapa. Kalau dia mengunduli kepalanya bukan karena dua alasan di atas, maka hukumnya boleh-boleh saja atau mubah dalam mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah. Nah, hal ini berbeda bagi wanita. Wanita dilarang mencukur habis rambutnya kalau bukan dikarenakan hal yang darurat. Walaupun laki-laki dalam Islam tidak mengapa mengunduli rambutnya, Islam juga memiliki batasan bahwa ketika mengunduli kepalanya, itu jangan sampai menjadi qaza. Nah, qaza adalah mencukur sebagian rambut dan membiarkan bagian yang lainnya. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana bunyi hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, walaupun qaza ini terlarang dalam agama Islam, sebaliknya dalam iman Kristiani dan juga dalam agama Hindu, qaza ini malah dipraktikkan sebagai bentuk nilai spiritual. Namun sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kalau kamu menyukai wawasan tentang keragaman agama di dunia, langsung saja klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video-video menarik lainnya tentang topik terkait dari channel Rabbanians ID. Namun kalau kamu tidak yakin video yang kamu tonton ini bermanfaat dan cocok untuk kamu bisa tahan terlebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe-nya hingga kamu menonton video ini hingga usai. Jadi teman-teman, praktik qaza yang dilakukan oleh pemeluk Kristen ini disebut dengan istilah tonsur. Tepatnya hal ini umum dilakukan oleh para biarawan di abad pertengahan, teman-teman. Nah, kalau kita memperhatikan gambar-gambar lukisan Kristen terhadap tokoh-tokoh rohani di abad pertengahan, biasanya mereka selalu digambarkan dengan kepala yang botak tengah atau tonsur. Contohnya seperti lukisan Thomas Aquinas karya Carlo Striferi pada abad ke-15, kemudian Santo Bartolomeus, Paus Leo, Martin Luther, dan lain sebagainya. Tonsur ini merupakan bagian dari ritus sakral dalam Kristen Katolik Roma atau Ortodok Timur saat seseorang menerima pentahbisan atau memasuki ordo klerikal kerohanian tertentu untuk mengabdi pada agama, di mana mereka harus mencukur sebagian atau seluruh bagian rambut kepalanya sebagai bentuk kerendahan hati dan menolak keduniawian. Tidak ada sejarah pasti mengenai asal-usul tonsur ini, namun setidaknya ada 3 mazhab mengenai pola tonsur ini dalam kekristenan. Yang pertama disebut dengan mazhab tonsur Romawi, atau disebut pula tonsur Santo Petrus, di mana mereka hanya memotong bagian tengahnya saja dan meninggalkan bagian samping keliling kepala yang mereka sebut sebagai mahkota duri, yang meniru mahkota durinya Yesus saat disalib. Nah, yang kedua disebut dengan tonsur timur, di mana mereka mencukur seluruh kepalanya, dan Santo Germanus mengatakan bahwa tonsur ini mengikuti Santo Paulus dan Santo Yakobus. Kemudian yang ketiga yang merupakan mazhab terakhir, dan ini tonsur yang dianggap paling aneh dalam dunia kekristenan,
yakni mazhab tonsur Celtic atau dikenal tonsur Santo Yohanes. Nah, potongan rambut ini berbeda dengan membiarkan bagian tertentu, dan gaya ini sendiri ditentang oleh pengikut mazhab tonsur lainnya. Dalam gereja Katolik, tonsur ini pula menjadi prasyarat saat memasuki dunia klerikal dalam ordo kecil maupun yang besar. Bagi mereka yang tidak mampu mempertahankan tonsurnya itu, mereka akan dikeluarkan dari ordonya. Nah, ordo ini teman-teman kalau dalam Islam semacam kelompok tarekat lah ya. Dan ordo ini mereka mempraktikkan monastisisme dan asketisme. Di era modern, model rambut tonsur ini mulai menghilang secara berangsur-angsur diakibatkan berbagai faktor seperti perang salib, reformasi Martin Luther, revolusi industri, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya pada tahun 1972, Paus Paulus ke-6 melarang potongan rambut ini untuk setiap biarawan dan biarawati gereja Katolik setelah sekian lama menghiasi dunia kekristenan. Nah teman-teman, jadi pada abad pertengahan, tonsur ini merupakan style rambut para biarawan yang memasuki dunia praktik monastik dan dunia asketik. Nah, buat yang belum tahu, monastisisme itu merupakan praktik hidup membiara dalam sebuah biara serta meninggalkan kehidupan kemasyarakatan agar dapat hidup secara penuh mengabdi kepada pelayanan agama. Sedangkan asketisme merupakan disiplin menjauhi kenikmatan duniawi. Nah, praktik monastisisme atau monastik dan asketik ini juga dianut oleh agama Buddha yang penganutnya disebut dengan Sangha, khususnya oleh para biksu dan biksuni. Umat Buddha yang memutuskan masuk ke dunia membiara atau monastik yang mereka sebut sebagai Sangha diharuskan melewati beberapa pentahbisan. Yang pertama disebut dengan Pabaja, yang merupakan pentahbisan awal sebelum memasuki pentahbisan yang lebih tinggi yang disebut dengan Upasampada. Nah, ketika mereka ditahbis, mereka harus mencukur kepalanya dan memakai jubah kerahiban. Para biksu dan biksuni merupakan mereka yang meninggalkan nikmat duniawi atau hidup asketik. Nah, oleh karenanya ada aturan bagi para biksu dan biksuni di mana mereka tidak dibenarkan berdandan, sehingga menyisir rambut juga dianggap bentuk berdandan. Nah, akhirnya mereka lebih baik mencukur kepalanya dan tidak membiarkan rambutnya panjang dalam waktu yang lama. Nah, batasan paling panjang bagi rambut mereka adalah 2 ujung jari, serta harus mencukurnya dengan silet, serta tidak boleh menggunakan gunting. Nah, kalau para rahib Kristen tadi mereka tinggal dalam biara, maka para biksu ini mereka tinggal di dalam bangunan yang disebut dengan wihara. Oke, selain Buddha, ada sebuah agama yang juga lahir bersamaan dengan agama Buddha yang juga mempraktikkan mencukur rambut sebagai praktik keagamaannya, yaitu agama Jainism. Sama seperti Kristen dan Buddha, praktik ini dilakukan oleh para mereka yang memasuki dunia monastik atau membiara. Kalau Kristen disebut dengan para rahib, di Buddha disebut dengan biksu, maka pada agama Jain ini disebut dengan sadhu. Mereka juga diperintahkan untuk mengunduli kepalanya, dan bedanya jika para biarawan dan para biksu mereka mengunduli kepalanya dengan mencukur dengan silet, maka para sadhu dari agama Jainis ini mengunduli kepala mereka dengan mencabutnya secara langsung dengan tangan sendiri. Ritual ini dilakukan pertama kali saat hari inisiasi mereka atau disebut dengan diksa. Nah, setelah inisiasi, para pertapa dari Jain tidak boleh memotong rambut mereka. Sekali atau 2 kali dalam setahun mereka mencabut rambutnya atau dicabut oleh orang lain. Nah, ritual menyakitkan ini disebut dengan istilah Kesh Lochan atau Loch. Rasa sakit yang mereka rasakan harus ditanggung dengan tenang dan dengan cara yang tenang pula. Kalau kita berbicara agama Buddha dan juga agama Jainism, maka tidak lengkap kalau kita tidak berbicara mengenai agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu ada model rambut yang disebut dengan istilah sikha atau juga disebut dengan cuda, di mana mereka membiarkan rambut jambul di tengah kepalanya. Jadi teman-teman, dalam agama Hindu ada ritual yang disebut Cudakarana. Cudakarana ini merupakan ritual memotong rambut pertama kali kepada seorang anak yang merupakan sakramen penting dalam agama Hindu, dengan harapan agar memberikannya umur yang panjang serta kebahagiaan. Hal ini biasanya dilakukan bagi mereka yang anaknya sudah memasuki usia 1 atau 3 tahun. Nah, rambut yang dipotong kemudian meninggalkan jambul di tengah kepalanya yang disebut dengan sikha. Rambut ini atau sikha menjadi simbol umum bagi umat Hindu. Jambul ini kemudian tetap dipertahankan hingga dewasa, khususnya bagi yang berkasta Brahmana, di mana kasta Brahmana ini umumnya dari mereka golongan pemuka agama. Dan menurut keyakinan Hindu, ketika jasad mayat laki-laki mereka dikremasi, maka ruh akan keluar melalui ubun-ubun rambut ini. Akan tetapi teman-teman, hal ini berbeda bagi yang mempraktikkan asketik dan monastik dalam agama Hindu atau kepada mereka yang bertapa, di mana biasanya
Biasanya para petapa dari agama Hindu mereka mengunduli seluruh kepalanya atau bahkan membiarkan rambutnya panjang. Bagi para petapa dari sekte Shaiva maupun Vaishnava, mereka menggunakan rambut gimbal dan membiarkan panjang yang disebut dengan istilah jata. Namun perlu dipahami teman-teman bahwa tidak memiliki sikha atau cudah bukan berarti dia bukan seorang Hindu, oke? Nah, ritual yang serupa dengan Cudakarana ini juga ada dalam agama Yahudi yang disebut dengan upserin, di mana anak laki-laki Yahudi tidak dipotong rambutnya hingga mereka berusia 3 tahun dan akhirnya dipotong untuk pertama kali dalam ritual yang disebut dengan upserin ini. Namun sebenarnya praktik seperti ini dalam agama Yahudi merupakan ritual yang sifatnya baru dan baru muncul sekitaran abad ke-17. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Antropologi dan Psikologi di Universitas Ibrani Yerusalem yang bernama Yoram Bilu. Menurutnya, praktik ini tidak ada dasarnya dalam tradisi keagamaan Yahudi, melainkan merupakan adopsi dari tradisi keagamaan Islam oleh Yahudi yang hidup berdampingan dengan Muslim seperti Yahudi di Palestina maupun Yahudi di Andalusia. Nah, dalam agama Yahudi, tradisi ini hanya dilakukan oleh anak laki-laki. Sedangkan dalam Islam, tradisi ini dilakukan oleh anak laki-laki dan juga anak perempuan, yang disebut dengan istilah akikah. Akikah sendiri dalam Islam dilakukan pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21 dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki serta 1 ekor kambing untuk perempuan. Adapun kalau misalnya dia belum mampu, dapat dikerjakan kapan dia mampu. Nah, menurut hadis, selain menyembelih kambing pada hari akikah juga diadakan pencukuran rambut serta bersedekah dengan emas seberat rambut yang dicukur. Namun perlu dipahami bahwa ritual ini sifatnya sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkad, bukan berstatus sebagai wajib ya. Ada alasan logis di mana mencukur rambut bayi berfungsi untuk membuang kotoran yang terbawa saat ia lahir. Nah, jika akikah diperuntukkan bagi anak-anak, maka praktik mencukur dalam konteks agama yang dilakukan oleh orang-orang dewasa dalam agama Islam adalah tahallul pada akhir ibadah haji. Tahallul sendiri merupakan rukun atau ritual wajib terakhir dalam ibadah haji yang sebenarnya hanya diperintahkan memotong 3 helai rambut yang menandakan terbebasnya pantangan yang ada selama ibadah haji. Adapun ada tradisi di kalangan umat muslim untuk mengunduli seluruh rambutnya saat tahallul karena dimotivasi dari hadis Nabi SAW bahwa ada keutamaan ketika kita mengundulkan rambut saat tahallul. Serta Nabi juga melakukan hal yang demikian. Namun perlu digarisbawahi bahwa tahallul tidak dapat disamakan dengan ritual tonsur dalam Kristen atau keslokan dalam Jainism atau sikha dalam ritual Hindu serta pula apa yang diperhatikan oleh para biksu Buddha. Dikarenakan pola rambut tonsur seperti tonsur Romawi atau tonsur Celtic serta sikha yang dalam agama Hindu merupakan bentuk qaza yang terlarang dalam agama Islam. Ataupun ritual keslochan serta praktik botak dalam Buddha diasosiasikan pada praktik monastik dan asketik. Ini juga tidak dapat disamakan dengan tahallul dalam Islam karena dalam Islam melarang membotaki kepalanya dengan tujuan hidup monastik atau hidup asketik. Oke, sedangkan tahallul itu hanya salah satu rukun ibadah haji yang hanya dikerjakan bagi semua yang melaksanakan ibadah haji tersebut ya. Wallahu a'lam. Oke, mungkin ini saja untuk video pada episode kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai fenomena ini dalam praktik agama? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian menyukai video ini serta menambah wawasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di bawah video ini untuk mendapatkan updatean video terbaru mengenai keragaman agama yang ada di dunia. Dan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.